Hello everyone, host love, and welcome back to English with me, Nurul. Today we are going to learn English in 7th grader. But before we start our lesson, please say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mereview materi di bab 1 ya. Masih ingat dengan materi greeting, leave taking, thanking, dan apologizing? Oke, good. Jadi untuk greeting sendiri artinya adalah sapaan, leave taking adalah berpamitan, thanking yaitu berterima kasih, serta apologizing adalah meminta maaf. Oke, kita mulai. Oke, baik. Sebelum kita mereview materi, saya sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi untuk hari ini, nanti setiap materi itu akan ada latihannya. Dan latihannya itu saya ambil dari soal buku penilaian Bu Pena. Oke, yang kalian punya itu ya. Buku paket yang kalian punya yang warnanya hijau seperti itu. Jadi tolong simak baik-baik video ini sampai selesai ya, biar kalian paham apa yang saya sampaikan, oke? Dan untuk materi yang pertama, kita melihat ada AM serta PM. AM adalah ante meridium dan PM adalah post meridium. Masih ingat ya? Saya ingatkan kembali, jadi AM itu dimulai dari jam 12 malam ya, tengah malam ini ya, sampai jam 11.59 pagi. Jadi kalau waktunya kita lagi sholat tahajud misalkan jam 3 pagi itu kita menggunakan 3 AM seperti itu ya, jam 3 AM gitu. Lalu untuk PM sendiri itu dimulai dari jam 12 siang ya, jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Oke, jadi kalau kita mau bilang jam 1 siang kita bisa bilang 1 PM. Kalau mau bilang jam 2 siang kita bilang apa? Oke, good, menggunakan jam 2 PM. Begitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya, oke? Dan untuk materi selanjutnya yaitu greeting expression atau ungkapan sapaan. Ungkapan ini digunakan saat kita ketemu seorang. Oke, dan untuk greeting sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah formal greeting dan yang kedua adalah informal greeting. Dan yang pertama yaitu formal greeting itu dipakai saat kita ketemu seseorang yang lebih tua dari kita atau bisa juga digunakan saat acara resmi. Contohnya nih, saat kita sedang presentasi, kita menyapa audiens kita dengan mengungkapkan seperti ini ya. Yang pertama kita bisa bilang hello, maka responnya juga sama, hello. Lalu ada good morning atau artinya selamat pagi, maka responnya jawabannya juga sama yaitu good morning. Lalu ada good afternoon, artinya selamat siang atau selamat sore, maka responnya juga sama, good afternoon. Lalu ada good evening atau selamat malam, jawabannya juga sama yaitu good evening. Dan ini ada ungkapan hello, how are you today? Ini adalah menanyakan kabar. Jadi kita bisa selain kita bilang hello, kita bisa tambahkan dengan mengucapkan how are you today, maka jawaban juga bisa I'm fine, thank you, seperti itu. Lalu ada juga how are you doing, apa kabar nih gitu, maka jawaban juga sama, bisa I'm fine, thank you atau I'm very well, thank you. Dan ungkapan selanjutnya yaitu the how do you do. Oke, untuk ungkapan ini digunakan saat kita belum kenal sama orang yang baru pertama kali ketemu. Oke ya. Jadi untuk how do you do sendiri jawabannya juga sama, how do you do. Contoh nih, kita baru kenal sama seorang, orang itu bilang ke kita how do you do, maka respon kita atau jawaban kita juga how do you do, seperti itu ya, sama. Dan yang terakhir yaitu ada nice to meet you, artinya senang bertemu denganmu, maka responnya juga sama, nice to meet you too, seperti itu. Gampang ya untuk formal greetingnya.
Dan ini ada tambahan materi terkait greeting ya. Yang pertama adalah good morning atau artinya selamat pagi, digunakan sejak kita bangun di pagi hari sampai waktunya makan siang. Umumnya itu digunakan saat pukul 5 pagi sampai jam 12 siang. Oke. Lalu good afternoon atau artinya selamat siang atau selamat sore, kita gunakan setelah pukul 12 siang. Jadi kalau jam 12 lewat 1 detik aja sudah pakai good afternoon ya, sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir yaitu good evening artinya selamat malam, kita gunakan setelah pukul 6 sore. Jadi kalau udah jam 6 lewat 1 detik ya, kita sudah menggunakan good evening. Gampang ya. Dan selanjutnya yaitu informal greeting, kita gunakan untuk menyapa teman kita atau sahabat kita. Oke. Yang pertama yaitu ada hi, maka responnya juga sama, hi, seperti itu. Lalu ada juga what's up, how's everything, how's life, how is it going. Ini semuanya artinya adalah apa kabar. Jawabannya bisa berbagai macam tergantung keadaan kalian. Misalkan kalau kalian lagi baik-baik saja, kalian bisa bilang fine, thanks, atau juga great, thanks, seperti itu. Tapi kalau kalian lagi panas misalkan, kalian bisa mengucapkan I have a fever. Atau kalau lagi sakit kepala, bisa bilang I have a headache. Kalau lagi nggak enak badan, bisa bilang I'm not feeling well. Atau yang terakhir, kalau kalian lagi sakit perut, kalian bisa bilang I have a stomachache gitu. Gampang ya. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan yang pertama, kalian buka dulu buku bupenanya yang warna hijau ya. Oke, sudah. Dan nanti silahkan kalian kerjakan soal ini di buku tugas kalian. Silahkan tinggal tulis A, B, C, atau D seperti itu. Untuk soal nomor 1, silahkan kalian buka halaman 5 di soal nomor 2. Yaitu ada percakapan antara boy dan woman. Boy bilang seperti ini, how do you do Mrs. Tyler? Lalu kira-kira woman-nya bilang apa? Yang pertama A, how do you do Nick? Lalu B, I'm fine, thank you. Atau C, you are very kind. Atau D, sit down here. Oke ya, silahkan kalian tentukan jawabannya. Lalu soal nomor 2, kalian masih di halaman 5. Kalian lihat soal nomor 3. Di situ ada boy sama girl. Percakapannya seperti ini. How's life, Anna? Kira-kira girl itu akan menjawab apa? Yang A, I'm happy to know it. Atau B, I live on Jalan Setiabudi. Atau C, well, it's just so-so. Atau D, where do you live? Oke ya, silahkan tentukan. Kalian kerjakan dulu di buku tugas kalian. Nanti jawaban ini kalian kirim di websitenya. Seperti itu ya. Masih di soal nomor 2, karena masih banyak soalnya, maka terus pantengin videonya sampai selesai. Materi yang kedua yaitu leave taking expression atau ungkapan berpamitan. Ini mudah banget ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau berpamitan kita bisa bilang goodbye, maka responnya juga sama, goodbye. Gitu. Artinya kan selamat tinggal. Lalu ada juga bye, maka responnya juga bye. Lalu yang ini ada see you later, see you around, see you tomorrow. Kita bisa responnya dengan bilang see you seperti itu. Lalu yang terakhir ada take care atau hati-hati, maka responnya juga sama, take care, seperti itu ya. Mudah kan untuk respon dari leave takingnya. Dan ini ada exercise di nomor 3 ya. Tadi kan sudah mengerjakan soal nomor 1, nomor 2. Lalu ini nomor 3-nya. Silahkan kalian buka halaman 12 soal nomor 5. Oke ya. Di situ tertera ada kalimat
You want to go home? You say to your friends. Pilihannya ada A, good afternoon friends, atau B, good morning friends, atau C, good evening friends, atau D, goodbye friends. Oke, silahkan tentukan jawaban kalian. Dan soal nomor 4, silahkan kalian buka halaman 13, soal nomor 19. Oke. Di sini ada percakapan panjang ya. Kita lihat saja di soal nomor 19-nya. Di situ ada Ivan dan Rehan. Langsung di kalimat terakhir ya, yaitu Rehan bilang seperti ini. Okay, bye Ivan, see you next week. Oke, ketika Rehan bilang see you next week, kira-kira Ivan akan jawab apa? Yang A ada good afternoon, atau B good morning, atau C next week, atau D see you, seperti itu. Untuk materi yang ketiga, yaitu thanking expression atau ungkapan berterima kasih, di sini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada formal dan yang kedua ada informal. Untuk yang pertama, formal, digunakan saat kita berterima kasih kepada seseorang yang lebih tua dari kita, atau bisa juga kita gunakan saat acara resmi, atau juga bisa kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat berarti bagi kita. Yang pertama, kita bisa mengucapkan thanks ever so much. Oke ya, thanks ever so much. Oke. Dan yang kedua ada I can't thank you enough. Oke, I can't thank you enough. Oke. Dan yang ketiga ada I really appreciate it. Oke, jadi yang ketiga ini kita berterima kasih, kita menghargai apa yang mereka lakukan seperti itu. Lalu ada juga I'm really grateful. Dan yang terakhir yaitu ada thanks. This means a lot to me. Oke ya, thanks. This means a lot to me. Dan yang bagian kedua yaitu informal, digunakan untuk berterima kasih kepada teman kita atau sahabat kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan cheers seperti itu ya. Gampang ya, kita bisa menggunakan cheers. Yang kedua ada thanks, lalu ada thanks a lot, lalu ada thank you, thanks so much, dan yang terakhir ada you shouldn't have, that's so kind. Oke. Yang terakhir ini kita gunakan saat seseorang memberikan hadiah kepada kita, lalu kita tidak menyangka bahwa orang itu akan memberikan hadiah itu, seperti itu ya. Maka kita bisa bilang you shouldn't have, that's so kind. Kau baik banget sih, seperti itu. Gampang ya. Dan ini adalah respon dari ungkapan terima kasih, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah formal dan yang kedua adalah informal. Oke ya. Untuk yang formal sendiri itu kita bisa menggunakan you are very welcome. Oke, ulangi lagi, you are very welcome. Lalu ada juga you are quite welcome. Oke, you are quite welcome. Yang ketiga ada don't mention it. Oke ya, don't mention it. Oke. Dan yang keempat ada my pleasure. Oke, my pleasure. Dan yang terakhir ada not at all. Oke, not at all. Oke ya. Dan untuk yang informal sendiri kita bisa mengucapkan you are welcome. Ini udah sering ya kita gunakan. Lalu ada juga anytime, atau bisa juga digunakan no problem, atau yang terakhir yaitu no worries. Gitu. Mudah ya. Dan ini ada exercise yang harus kalian kerjakan terkait materi thanking expression. Tadi kita sudah mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang ini adalah soal nomor 5 dan 6. Masih menggunakan buku pena ya. Silahkan kalian buka halaman 5. Lihat soal nomor 7. Di situ ada percakapan antara boy dan girl. Boy-nya mengucapkan seperti ini. Would you show me the way to the canteen please?
Lalu girl mengucapkan it is opposite the laboratory. Lalu boy mengucapkan thanks a lot. Kira-kira girlnya akan mengucapkan apa? Untuk pilihan yang A yaitu I'm sorry I don't know, atau B you are welcome, atau C it's a problem, atau D my pleasure. Oke ya, silakan kalian pikir baik-baik. Dan untuk soal nomor 6 masih di halaman 5, silakan kalian lihat soal nomor 9. Di situ ada percakapan antara Anna dan Tim. Anna mengucapkan seperti ini, thank you for lending me your book. Kira-kira Tim akan menjawab apa? A, here you are, atau B, you are kidding, atau C, don't mention it, atau D, nice to meet you. Oke, silahkan kalian kerjakan dulu, dikerjakan di buku tugas kalian ya, nanti disalin di website seperti itu ya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu apologizing expression atau ungkapan meminta maaf. Yang pertama, jika kita melakukan kesalahan atau membuat seorang marah atau yang lainnya, kita bisa mengucapkan yang pertama ada I'm sorry, lalu ada juga I'm so sorry, atau juga bisa sorry it was my fault. Oke. Dan selanjutnya ada I'm really sorry, lalu ada juga I apologize, dan yang terakhir ada forgive me. Ini semuanya artinya minta maaf. Dan untuk responnya, jadi kalau ada yang minta maaf ke kita, maka kita bisa bilang responnya seperti ini. Yang pertama ada it's okay atau it's alright, oke. Atau juga bisa menggunakan that's okay atau that's alright, oke ya. Atau bisa juga don't worry about it, oke, don't worry about it, oke. Atau kita bisa menggunakan it doesn't matter, oke, it doesn't matter. Lalu ada juga it's okay but don't do it again, atau juga never mind. Dan yang terakhir ada you don't need to apologize. Ini artinya nggak apa-apa, kayak gitu. Gampang ya untuk materi apologizing expression. Dan ini adalah latihan terakhir yang harus kalian kerjakan. Masih menggunakan buku pena ya. Ini materinya terkait apologizing expression untuk soal nomor 7. Oke. Kalian silahkan buka halaman 5 soal nomor 10. Di situ ada percakapan antara Tiara dan Donna. Tiara mengucapkan seperti ini, hey, you are stepping on my foot. Oke ya. Kira-kira Donna akan mengucapkan apa? A, oh I don't know. Atau B, well let me see. Atau C, oh I'm so sorry. Atau D, you are right. Oke ya, silahkan kalian pilih kira-kira jawabannya apa. Dan untuk soal nomor 8, silahkan kalian buka halaman 6 soal nomor 15. Oke. Di situ ada percakapan antara Tina dan Lina. Tina mengucapkan seperti ini, can you come to my house tonight? Oke, kira-kira Tina akan jawab apa? Karena Tina akan menjawab seperti ini, no problem, I know you have a lot of work to do. Ya, kira-kira jawabannya A yaitu I'm sorry, I'm busy. Atau B, the house is closed. Atau C, come to my house. Atau D, you are beautiful tonight. Oke ya, kira-kira jawabannya yang apa? Silahkan kalian pilih ya. Kalian kerjakan dulu di buku tugas kalian. Pilihannya A, B, C, atau D. Nanti kalian salin jawabannya di website seperti itu. Gampang ya. Dan untuk latihan tadi yang harus kalian kerjakan, silakan kalian boleh buka kamus ya untuk mencari arti yang belum kalian ketahui. Dan selanjutnya, make a WA group for discussing English, then add me into the group. You can get my number from your homeroom teacher. Ya, paham?
Jadi bagi kalian yang belum memiliki grup WA untuk diskusi bahasa Inggris, silahkan kalian buat grupnya di kelas masing-masing. Nanti silahkan tambahkan saya di grup kalian. Kalian bisa menanyakan nomor saya melalui wali kelas kalian ya. Thank you for your attention. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanya di grup WA yang sudah kalian buat ya. Dan tolong diingat, nanti jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi, silakan kalian salin di website seperti itu ya. So please say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you, bye bye.